Salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan melihat sekilas kinerja 4 bank besar di Bursa Efek Indonesia, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Nah, teman-teman, yang menariknya dari keempat bank ini, mereka mencatatkan kinerja tertinggi sepanjang masa dari segi laba bersih. Dan kemampuan mereka dalam mencetak laba bersih memang sudah tidak diragukan, teman-teman. Dengan pengalaman yang panjang, kinerja mereka juga sudah sangat teruji, dan tentu saja ini yang menarik bagi para investor untuk holder saham tersebut, saham 4 bank besar tersebut, atau mereka bisa berpeluang untuk masuk kembali pada harga-harga berapa dan bagaimana kilas kinerja mereka dan juga prospek dividen yang akan mereka bagikan. Yuk kita simak pembahasannya setelah yang berikut ini. Yang pertama, BBCA. Nah, pertumbuhan kredit cukup tinggi serta kondisi likuiditas yang masih longgar. Nah, sehingga perseroan masih punya peluang untuk ekspansi yang tentu saja lebih besar lagi, terus khususnya ekspansi kredit. Namun sayangnya BBCA ada risiko terkait dengan kenaikan pencadangan jika NPL coverage-nya itu di bawah 2%. Nah, jadi hal ini sebenarnya bisa terjadi jika tingkat NPL gross dari segmen konsumer dan UMKM ini meningkat. Namun secara umum, kinerja BBCA ini sebenarnya paling besar pertumbuhannya, tetapi secara persentase laba bersih lebih rendah dibanding BMRI, ya karena memang ada kenaikan biaya manpower sebesar 18% di tahun 2023. Nah, padahal teman-teman kalau kita perhatikan, di tahun sebelumnya hanya terjadi sekitar 2%. Selanjutnya BMRI, jadi pertumbuhan kreditnya juga paling tinggi mengalahkan BBCA dengan kondisi likuiditas yang mulai mengetat karena memang LDR-nya ini sudah mencapai angka 86%. Namun jika tingkat LDR makin dekat ke 90%, maka ada potensi bahwa BMRI ini akan mulai bersaing mendapatkan dana masyarakat sehingga beban bunga ini juga bisa meningkat. Nah, meskipun demikian, BMRI ini masih punya ruang penurunan pencadangan yang cukup besar mengingat NPL-nya ini eh, tembus di atas 300%. Nah, jadi teman-teman, apalagi kalau kita melihat rasio bermasalah BMRI ini mencatatkan penurunan yang sangat signifikan dari segmen komersial dan korporasi hingga NPL gross-nya ini 1,02%. Nah, persentase NPL gross ini terkecil di sektornya teman-teman sebagai informasinya. Nah, bila kita melihat bahwa BMRI ini tidak mencatatkan kenaikan NPL yang cukup signifikan di segmen konsumer dan UMKM. Jadi seharusnya perseroan sih sebenarnya kalau kita lihat dapat melanjutkan tren penurunan pencadangan di 2024. Selanjutnya BBRI. Nah, BBRI ini punya segmen bisnis yang berbeda dengan BCA dan juga BMRI. Nah, BBRI ini agak sulit tertekan karena memang gross NPL-nya ini sudah tembus 3%. Jadi hal ini dipicu oleh segmen UMKM dan perseroan. Nah, kalau kita perhatikan insentif restrukturisasi kredit akibat COVID-19 kemarin untuk UMKM, ini tentunya akan selesai di 2024. Nah, hal ini membuat adanya tingkat risiko NPL gross BBRI naik bila ada kredit UMKM akibat COVID kemarin ini yang masih saja bermasalah dengan insentif restrukturisasi tersebut. Nah, meski dalam tekanan kenaikan pencadangan yang sekitar 8,5%, BBRI tentu saja masih mampu mencatatkan pertumbuhan bisnis yang solid. Nah, hal ini tentu saja disebabkan oleh ekspansi kredit yang masih cukup kencang dan adanya kenaikan pendapatan non bunga yang cukup signifikan, terutama dari anak usahanya yang terkait dengan pembiayaan ultramikro kemarin, salah satunya itu Pegadaian dan PNM Ulam. Nah, selanjutnya untuk BBNI.
Jadi teman-teman, menjadi bank besar yang mencatatkan perlambatan kinerja sebenarnya BBNI ini, dari segi kredit melambat dan beban bunga juga melonjak untuk membuat, pendapatan bersih BBNI ini, mmm, harus terpaksa turun di 0,1%. Nah, meski BBNI punya ruang penurunan pencadangan yang cukup besar, karena memang kalau kita lihat, NPL coverage-nya ini, masih di 300-an persen. Tetapi dengan likuiditas yang, nggak begitu longgar teman-teman kalau kita perhatikan, BBNI ini sebenarnya, mungkin bisa dibilang akan tertekan oleh kenaikan beban bunga di tahun 2024 selama bank sentral itu belum menurunkan suku bunga acuan. Perkiraan dividen saham Big Bank ini atau saham, 4 Big Bank ini, kalau kita lihat dari rilis laporan keuangan, sebenarnya ini investor asing pun mulai mencatatkan net buy di 3 saham Big Bank tadi, di antaranya untuk BBCA itu senilai 543 miliar, kemudian BBRI ini sebesar 131 miliar, dan BBNI 103 miliar. Nah, sementara untuk, BMRI sendiri ini masih mencatatkan net sales sekitar 11,6 miliar. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, apa nih ke depannya ini? Apakah asing masuk di 3 bank besar ini terkait potensi dividen atau dalam tujuan apa nih kira-kira mereka masuk? Jadi, perkiraan dividen ini sebenarnya di angka berapa, teman-teman? Nah, oke, untuk menjawab hal ini mari kita lihat beberapa asumsi. Yang pertama itu kita lihat asumsi tingkat dividennya ini, sama dengan yang diberlakukan di tahun sebelumnya atau di 2023 untuk, dividen yang dibagikan atas tahun 2022. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan ada 2 saham Big Bank ini yang berpotensi membagikan tingkat dividen yield tertinggi. Yang pertama adalah Bank BBRI dan yang kedua adalah BMRI yang kalau kita hitung sebenarnya ini masing-masing sekitar 5% dan untuk BMRI itu bisa di angka 5,4%. Nah, dengan asumsi, harga penutupan di 1 Februari kemarin. Nah, tentu saja teman-teman kalau kita prediksi jadi total dividen payout ratio itu untuk BBCA sendiri ini ada 60%, untuk BBRI itu 85%, BBNI ini 40%, dan BMRI itu 60%. Jadi perkiraan total dividennya itu untuk BBCA sendiri 237, tapi sudah dibagikan secara interim 43, kemudian BBRI ini 338, sudah dibagikan 84 secara interim kemarin, dan kalau kita perhatikan untuk BBNI dan BMRI itu masing-masing 224 dan 354 per saham. Nah, kalau kita asumsikan ini setelah pengurangan dividen interim untuk BBCA sendiri ini 195 per saham. Nah, maka tingkat dividen yield-nya ini sekitar 2%. Kemudian untuk BBRI sendiri juga sudah membagikan dividen yield di dividen interim. Jadi dividen finalnya ini diperkirakan 254 atau sekitar proyeksi yield-nya itu 5%. Kemudian untuk BBNI ini 224 dividen finalnya. Jadi perkiraan proyeksi untuk yield-nya ini dividen yield-nya 3%. Sedangkan untuk BMRI kalau kita lihat proyeksi dividen finalnya ini dengan pembagian rata-rata rasio pembagian dividen 60%, maka dividen finalnya itu berkisar 354 per saham dengan potensi dividen yield-nya ini sekitar 5%. Nah, kalau kita perhatikan, kita cermati teman-teman, BCA dan BBNI ini cenderung lebih kecil, yaitu masing-masing 2,11% dan 3,91%. Nah, ada yang menarik teman-teman, untuk kita cermati. Jadi peluang keempat bank ini sebenarnya, diperkirakan itu sama seperti tahun lalu, yaitu, secara kinerja keuangan ini tetap solid atau boleh dibilang ini secara fundamental masih kuat.
Namun masih ada waktu hingga pengumuman pembagian dividen ini tentu saja pada saat RUPS di bulan Maret nanti. Jadi berdasarkan uraian ini, kira-kira teman-teman pilih saham Big Bang yang mana nih yang paling menarik?